Pemirsa, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Banjarmasin kerjasama dengan STII Indonesia Banjarmasin menggelar workshop pajak pengembangan profesional berkelanjutan yang mensosialisasikan peraturan pemerintah 58 dan PMK 168 tahun 2023 tentang tarif efektif PPh 21, kajian tata cara pengisian SPT tahunan dan PPh orang pribadi tahun pajak 2023. Sehubungan terbitnya PMK nomor 66 tahun 2023. Implementasi tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak penghasilan PPh pasal 21 baru saja berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan TER ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tujuan dari terbitnya aturan ini adalah penyederhanaan penghitungan PPh pasal 21 dalam bentuk TER. Hal ini bukanlah pajak baru, sehingga tidak ada tambahan beban pajak baru. Untuk itu, IKPI Banjarmasin bekerja sama dengan STII Indonesia Banjarmasin melaksanakan sosialisasi kewajiban perpajakan sesuai PP 58 dan PMK 168 tahun 2023 tentang tarif efektif TER PPh 21 dan kajian tata cara pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2023 sehubungan terbitnya PMK nomor 66 tahun 2023 di Aula Kampus kawasan Jalan Brigjen Hasan Basri, Kamis 29 Februari 2024. Dengan peraturan baru ini, DJP ditarget mendapat 1.989 triliun, sedangkan DJP Kalselteng ditarget 33,3 triliun untuk pajak APBN. Jika dibanding realisasi tahun lalu, maka ada peningkatan 10%. Untuk bisa mencapai target yang diamanahkan di APBN, pastinya salah satu cara yang diberikan adalah memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yaitu salah satunya lagi adalah terkait dengan kemudahan ataupun penyederhanaan tarif dan penghitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dengan kemudahan tersebut, kita berharap bahwa wajib pajak akan semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga pastinya terkait dengan kebenaran dan tepat waktunya yaitu yang sangat kita harapkan. Ketua IKPI Pengda Kalimantan mengaku, aturan baru itu pun dirasa lebih memudahkan para konsultan dalam mendampingi wajib pajak. Pihaknya bersiap membantu DJP dalam pencapaian penerimaan negara. Kalau kita sudah punya pola kerja yang terukur ya sejak penerapan di masa Januari 2024 kemarin, itu mengarah ke sederhanaan sebetulnya, ada simplifikasi, ya kan? Khususnya database kita untuk karyawan yang menerima penghasilan itu semakin terukur gitu loh. Dan ada akuntabilitas di situ. Dan kemudian mungkin terhadap karyawan yang sering mutasi itu juga lebih mudah pertanggungjawabannya. Karena mereka ketika pindah itu otomatis mereka nggak perlu lagi pertanggungjawaban perhitungan berikutnya. Hal senada diungkapkan Ketua STII Indonesia Banjarmasin. Sebagai kalangan akademisi, pihaknya akan mensukseskan program ini yang turut melibatkan mahasiswanya. Di mana kita juga harus menyukseskan pelaksanaan daripada pajak yang ada diberlakukan di Indonesia ini. Nah, memang secara umum ini sudah ada di mata kuliah, tetapi ini bukan hal yang cukup menurut kami, sehingga acara yang diadakan pada hari ini mudah-mudahan akan lebih memberikan nuansa yang lebih tentang pengetahuan di bidang pajak ini. Sosialisasi sendiri diikuti para profesional konsultan pajak. Namun kali ini turut diikuti para mahasiswa yang diharapkan punya potensi pengetahuan untuk bisa berkiprah di dunia pajak. Setidaknya bisa menjadi relawan karena intelektualitas mereka. Eko Anggoro, Banjar TV.